Suyani. Pada hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Aku Bertemu Teman Baru, karya Ali Muahir, ilustrator Ade Prihatna. Ayo kita buka bukunya ya. Wah, ternyata ada perpustakaan. Yuk kita baca bersama-sama. Hari ini Sali dan Saliha ikut ibu mengunjungi perpustakaan. Wah, gedungnya tinggi sekali, gumam Saliha. Isinya buku semua, Bu? Tanya Sali. Tentu saja, di sini ada banyak buku, kata ibu. Kalian tinggal di sini dulu ya, kata ibu. Ditinggal, Bu? Kata Sali. Ibu mengangguk. Ibu ada acara di ruangan sebelah. Tapi Sali takut, Bu, kata Sali. Takut kenapa? Tanya ibu. Di sini tidak ada yang Sali kenal, Bu, jawab Sali. Sali tidak perlu takut, kan ada Kak Saliha, kata ibu. Iya Sali, kita tunggu ibu di sini, kata Saliha. Nanti ibu kasih tahu caranya. Berkenalan dengan teman baru ya, kata ibu lagi. Kemudian ibu mengajak Sali dan Saliha ke ruang baca anak. Tak lupa ibu mengisi daftar hadir. Lihat Sali, ada banyak teman di sini, kata Saliha. Nama kamu siapa? Tanya ibu kepada salah seorang anak. Andi, jawab anak itu. Aku Sali, kata Sali. Aku Andi. Aku Saliha, sapa Saliha. Aku Rara. Kamu suka baca buku apa? Kata Sali. Buku dinosaurus, jawab Andi. Wah, sama kita. Ayo kita baca rame-rame yuk, ajak Sali. Sali dan Andi pun membaca buku dinosaurus bersama-sama. Dino itu pasti makannya banyak, kata Andi. Iya, lihat badannya sangat besar, kata Sali. Beberapa jam kemudian, Sali, Saliha, kita pulang yuk, ajak ibu. Nanti Bu, Sali masih ingin bermain dengan Andi, kata Sali. Nanti Sali bisa kesini lagi dan bermain dengan Andi, kata ibu. Sali pun pamit pulang kepada Andi. Siapa yang ingin membaca lagi di perpustakaan? Siapa yang ingin datang lagi ke perpustakaan? Saya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah perintah membaca. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah SAW bersabda, Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir kenapa wahyu pertama Al-Quran diawali dengan perintah membaca? Iqra, bacalah.
Mengenai hal ini, Profesor Dr. Roqib Assirjani dalam karyanya Al-Qiraatu An-Majuhaya, beliau berkata, wahyu yang diberikan kepada para rasul diawali dengan perintah yang langsung dan jelas, teringkas dalam satu kata yang menjadi jalan hidup umat Islam, yaitu Iqra, bacalah. Sadar tidak sadar umat Islam dituntut untuk selalu membaca. Dengan dimushabkannya Al-Quran, tentu Al-Quran harus dibaca. Dan setiap muslim wajib menuntut ilmu yang salah satu media terbaiknya adalah membaca. Membaca dapat juga melalui buku secara fisik maupun dalam bentuk digital. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah berupaya melakukan transformasi layanan perpustakaan dengan menyediakan layanan e-Pusnas. 600.000 buku-buku berbahasa Indonesia yang dapat diakses full text, dapat lewat gawai, dan Bapak Ibu tinggal mendownload melalui Play Store. Sayangnya, sekarang banyak orang yang malas membaca buku. Padahal membaca adalah ajas peradaban umat. Era keemasan Islam abad ke-8 sampai dengan abad ke-14 pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid 786 hingga 809 Hijriah. Waktu itu diraih ketika umat Islam gemar membaca dan menulis, sehingga banyak perpustakaan besar di berbagai wilayah kekuasaan Islam, salah satunya perpustakaan Baitul Hikmah yang berada di Baghdad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita lihat potret ulama dalam membaca, misalnya Ahmad bin Yahya As-Syaibani yang telah dikenal dengan Sa'lab 200 sampai 291 Hijriah, tidak pernah terpisah dari buku ajarnya. Ketika diundang untuk menghadiri acara, beliau memberikan syarat agar di depan meja tempat duduknya disediakan semacam meja untuk membaca buku. Selanjutnya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah dalam karyanya Shahidul Khatir, beliau berkata, saya pernah membaca 200.000 jilid kitab lebih, dan sampai sekarang saya terus mencari ilmu. Mungkin membaca untuk sebagian orang adalah kegiatan yang tidak asyik, terkhusus bagi yang tidak terbiasa membaca. Kadang ada saja godaan tersendiri. Lagi baca, malah ngantuk. Lagi baca, malah lapar. Lagi baca, malah mules-mules. Lagi baca, malah chattingan. Lagi baca, malah kesemutan. Lagi baca, malah mikirin mantan. Perlu membiasakan diri untuk selalu membaca, sehingga tiada hari tanpa membaca. Buka buku, buka buku, buka buku. Buka HP, buka buku, buka buku, buka buku. Buka HP lagi. Buka buku, buka buku. Nah, buka buku guys. Bahkan kita jadikan buku sebagai sahabat yang selalu ada bersama kita. Bertepatan dengan Hari Buku Nasional pada tanggal 17 Mei 2020 dan Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saya mengucapkan Dirgahayu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke-40, perpustakaan sebagai pusat budaya bangsa. Maju terus Perpustakaan Nasional, terus berjuang dan berkarya demi bangsa dan negara Indonesia jaya. Sepenggal puisi tentang buku. Buku, teman berbincang dan duduk yang paling baik. Engkau asik masuk dengannya di saat semua teman membuatmu jenuh. Ia simpan rahasia yang kau titipkan padanya dan peroleh kebijaksanaan dan kebenaran darinya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu budayakan membaca buku.
I am sorry, ku kurangi nongkrong lagi. Biar ku biasakan baca, ku tak mau waktu sia-sia. Lebih baik biasakan membaca. Baca buku lagi. Baca buku yuk. Asik kan Bapak Ibu? Mari kita budayakan membaca. Saya Nani Suryani, salam literasi.